Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Para pemirsa Lentera Ramadan rahimakumullah, pada kesempatan kali ini mari kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan inayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa, bertatap muka walaupun melalui layar streaming ini, dan kita masih diberikan pertolongan agar kita masih bisa menjalankan puasa Ramadan walaupun di tengah pandemi yang sudah berjalan kira-kira 1 tahun lebih ini. Namun apapun itu, kita masih diberikan kesehatan dan kita masih diberikan kekuatan untuk menjalani ibadah ini. Patut dan pantaslah untuk kita memilih rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung, Nabi akhir zaman, Nabi yang insyaallah akan menolong kita fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ayyuhal mustami'un rahimakumullah, para pemirsa Lentera Ramadan yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini saya Al-Fakir akan mencoba untuk sharing dengan jamaah sekalian terkait dengan taubat. Apa itu taubat? Mari kita diskusikan bersama-sama. Taubat secara bahasa berasal dari kata taba yatubu taubatan. Artinya adalah al-khuruj atau kembali. Kembali kemana? Kembali kepada apa yang sudah diajarkan, yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini sebenarnya yang pantas kita syukuri sampai saat ini paling tidak ada beberapa hal. Kenapa harus kita syukuri terlebih dahulu? Karena syukur, rasa syukur kita ini akan menghadirkan perasaan bahwa kita memiliki sesuatu. Jangan-jangan apa yang kita miliki itu sudah kita tinggalkan. Apa itu? Ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah kita sepantasnya bersyukur bahwa kita adalah manusia. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai manusia, bukan makhluk yang lain. Allah menciptakan banyak sekali makhluk. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, tetapi Allah juga menciptakan makhluk-makhluk kecil, binatang-binatang kecil. Allah menciptakan tumbuhan. Allah juga menciptakan jin. Allah juga menciptakan malaikat. Tetapi kita di sini, kita dilahirkan, kita ditakdirkan menjadi manusia. Kita ditakdirkan menjadi manusia. Manusia adalah makhluk yang paling mulia. Bisa kita bayangkan apabila kita ditakdirkan menjadi tikus, kita dijadikan Allah sebagai bebatuan, kita dijadikan Allah sebagai makhluk-makhluk yang lain. Contohnya hewan. Hewan memiliki kehendak, tetapi hewan tidak memiliki kontrol diri. Kalau kita dijadikan malaikat, malaikat tidak memiliki kehendak. Kalau kita dijadikan manusia, seharusnya kita memiliki kehendak sekaligus memiliki kontrol diri. Di sini sebenarnya sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra ayat 70, tertulis di sini walaqad
karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'alal katsirin mimma khalaqna tafdila. Di sini diceritakan bahwa manusia diciptakan itu sudah dimuliakan sejak awal. Manusia adalah Bani Adam, sudah diciptakan secara mulia sejak awal. Memang manusia diciptakan mulia. Dan di sini terdapat penggalan ayat yang menarik menurut saya. Di sini tertulis wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami utamakan dan Allah utamakan mereka manusia ala katsirin mimman khalaqna tafdila, di atas semua ciptaan yang sudah Allah ciptakan, di atas semua makhluk Allah yang Allah ciptakan, manusia memiliki porsi yang paling utama. Di sini seharusnya kita sudah bersyukur, ya Allah, alhamdulillah aku diciptakan sebagai manusia. Dalam hal ini, ayyuhal mustami'un rahimakumullah, kami Al-Fakir akan menyampaikan bahwa seberapa banyak di antara kita yang sudah melupakan kedirian kita sebagai manusia. Kita tega menghardik, kita tega membenci sesama manusia, bahkan kita tega membunuh manusia atas nama apapun. Kebencian kita melahirkan kebencian yang sungguh-sungguh anti terhadap kemanusiaan. Allah menciptakan manusia, tetapi manusia kadangkala justru menghancurkan kemanusiaan. Di sini pantas kita untuk bertobat, kita kembali, kita khuruj kepada tuntunan kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita manusia, kita benar-benar manusia, kita bukan makhluk yang lain. Tidak pantas apabila kita membenci sama manusia, tidak pantas apabila kita menghardik manusia, tidak pantas sama sekali apabila kita membunuh, mengambil jiwa manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, nyawa manusia adalah nyawa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang memiliki hak prerogatif, hanya Allah yang memiliki hak utama untuk mengambil nyawa manusia. Dan kita manusia diciptakan sejak awal dalam keadaan berbeda-beda, maka sepantasnya lah kita tetap menghargai perbedaan itu. Kalau toh tidak bertemu dengan kita sebagai sesama iman, tetapi bertemu dengan kita sebagai sesama manusia. Ayyuhal mustami'un, para pemirsa Lentera Ramadan rahimakumullah, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah pantas kita bersyukur sebagai umat Islam. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat beriman dan berislam. Kita seharusnya mensyukuri itu, sebab ada orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan Rasulullah, tetapi tidak beriman. Tetapi ada orang yang seperti kita, yang jauh dari zaman Rasulullah SAW, tetapi masih memegang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan masih dengan mudah kita mengucapkan kata la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Muhammad Rasulullah. Sungguh ini adalah berkah hidup yang tiada tara, yang tiada bandingannya. Berapa banyak saudara-saudara kita sesama manusia yang tidak mampu atau bahkan tidak tahu mengucapkan kata La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini adalah kunci kita besok akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mengucapkan kata la ilaha illallah, dakhalal jannah, dipastikan akan masuk surga. Maka kita umat manusia yang jauh dilahirkan dari zaman Rasulullah, tetapi kita masih bisa mengucapkan kata la ilaha illallah, dan kita masih beriman bahwa Allah adalah pencipta kita. Ini adalah anugerah yang luar biasa, pantas kita syukuri. Dan apabila kita tidak pernah mensyukuri itu, atau kita tidak sadar akan kenikmatan itu, marilah kita bertaubat bersama-sama, kembali kepada fitrah kita yang kita sudah diciptakan dengan satu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayyuhal mustami'un rahimakumullah. Kenikmatan berikutnya adalah kita diciptakan di negeri yang penuh dengan kedamaian ini, yakni negeri Indonesia. Wa hadzal baladil amin. Dan Indonesia ini adalah wa hadzal baladil amin, negara dalam kondisi yang aman, tentram. Kita beribadah, kita bermunajat, kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada ancaman. Berapa banyak saudara-saudara kita di luar sana yang akan menjalankan ibadah, akan sujud kepada Allah, tetapi mendapatkan ancaman. Atau berapa banyak saudara-saudara kita di luar sana yang justru akan pergi ke masjid, akan beribadah, tidak bisa karena tanahnya tidak aman. Di sana penuh dengan peperangan, penuh dengan ancaman. Bayangkan kita hidup di Indonesia, kita sujud aman, kita sedekah aman, kita berzakat aman. Allah ciptakan kita di negeri yang aman. Sekali lagi, Allah ciptakan kita di negeri yang aman, saudara-saudaraku. Kita tidak diciptakan di negeri yang sedang berkonflik. Maka pantas kita syukuri rasa aman itu, kita jaga rasa aman itu. Jangan sampai keamanan ini terganggu. Yakinlah bahwa jika rasa aman ini terganggu, maka kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada peperangan, ibadah kita akan terganggu, silaturahmi kita akan terganggu, sedekah kita akan terganggu, hubungan kita dengan orang-orang yang kita sayangi akan terganggu. Ini negeri yang aman, pantas kita jaga, pantas kita syukuri. Jika ada yang menginginkan negeri ini tidak lagi aman, bertaubatlah, bertaubatlah, pulanglah bahwa kita sudah diciptakan di negeri yang aman. Jangan kemana-mana. Saudaraku, ayyuhal mustami'un rahimakumullah, dari 3 hal ini saja kita diciptakan sebagai manusia, kita diciptakan sebagai umat yang beriman dan berislam, dan kita diciptakan di negeri yang penuh keamanan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang akan kita dustakan? Akan kemana kita? Mari melalui Ramadan tahun ini kita bertobat kepada Allah, kita berbanyak syukur, kita hadirkan cinta dalam diri kita, kita berikan yang terbaik untuk hidup dan kehidupan ini. Cukup sekian dari saya.
tentu banyak salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.